Malam hari itu, Arga telah selesai urusan dengan pekerjaan kantor. Dia bersiap pulang ke rumah. Sekretaris Tang membukakan pintu mobil penumpang belakang dan mempersilahkan. "Tuan, ini laporan harian mengenai kegiatan Nona Romisa. Apa Tuan akan memeriksanya?" Sejenak Arga menatap pada benda pipih yang disodorkan, sampai tangan dia mengambil ponsel tersebut lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi. Tang menutup pintu, setelahnya dia menyusul masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Perlahan mobil hitam tersebut mulai melaju dengan kecepatan sedang di jalanan kota, meninggalkan gedung pencakar langit milik perusahaan keluarga Saputra. Saat dalam perjalanan, suasana dalam mobil itu terasa tenang dan hening. Sekretaris Tang fokus mengemudi menatap lurus ke depan ke jalanan yang padat. Sementara Arga tampak sibuk melihat-lihat setiap gambaran Misa yang terdapat di layar ponsel. "Tang." "Iya Tuan." "Apa dia tertarik dengan bunga ini?" Arga bertanya begitu melihat foto anggrek hitam yang sedang disentuh oleh Misa. "Sepertinya begitu Tuan." Tang menjawab dengan pandangan tetap fokus ke depan. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" "Iya Tuan." Arga kembali mengamati lagi mengsekrol setiap gambar di layar ponsel. Tatapan Arga berubah menajam gelap saat melihat gambar di bagian terakhir, di mana dalam gambar itu terdapat seorang lelaki yang sangat ia kenal karena posisi pengambilan gambar terlihat jelas menyorot ke wajah laki-laki tersebut, sehingga dalam sekali lihat ia bisa langsung mengenalinya. "Dani?" Celetuk Arga tercekat. Sekretaris Tang yang mendengar nama itu, dia melirik kaca depan untuk melihat kondisi di kursi belakang. "Ada apa Tuan?" Dia bertanya karena melihat raut wajah sang majikan berubah menegang. "Kau, Tang." Arga menyodorkan layar ponsel yang menyala itu ke depan. "Benarkah mataku tak salah lihat kalau ini Dani?" Sekretaris Tang sekilas melirik layar ponsel tersebut yang seketika membuat alis dia sedikit terangkat sebelah. "Sepertinya iya Tuan." Dia kembali lagi fokus ke jalanan. Arga menarik kembali ponsel itu untuk melihat gambar lain yang disekrol ke bawah. "Apa-apaan ini? Apa dia mengenal istriku?" "Sepertinya iya Tuan." Tang menimpali di sela fokus mengemudi. Genggaman tangan Arga yang memegang ponsel mengkerat geram. "Apa wanita yang dimaksud Dani itu Misa?" "Sepertinya iya Tuan." Jawab Tang dengan kalimat yang sama. "Kau, Tang." Tercekat Arga sejenak, dia mendesah kesal. "Sekarang aku sedang kesal, kenapa kau menjawab bagai robot?" Geramnya, lalu dia melemparkan ponsel tersebut ke arah depan sehingga mengenai kaki Tang. Sekretaris Tang terdiam dan menunduk menatap dalam diam pada ponsel miliknya yang sudah tergeletak tak tertolong lagi. "Padahal saya baru beli ponsel baru lagi, tapi Anda sudah menghancurkannya lagi Tuan." Batin Tang hanya bisa pasrah menerima walau hati kesal. "Tang." Geram Arga diakhiri helaan napas kesal. "Iya Tuan." Kau sudah tahu kan soal ini?" "Tidak Tuan." "Jadi, apa lelaki yang waktu itu pernah duduk bersama Misa juga adalah dia?" Sejenak Tang terdiam berpikir merasa bingung. "Iya Tuan." Dia menjawab seadanya saja meskipun tak tahu apa yang dimaksud majikannya. "Kau, Tang." "Iya Tuan." "Mendengarmu bicara membuatku semakin kesal," ucap Arga semakin emosi. "Maaf Tuan." Lagi-lagi Sekretaris Tang menjawab dengan kata yang singkat, membuat Arga menggeram kesal. Mobil hitam yang ditumpangi Arga telah terparkir tepat di depan teras rumah kediaman Saputra. Sekretaris Tang menarik handle pintu kursi penumpang belakang dan membukakan pintu untuk tuannya. Yang kemudian Arga keluar dari dalam mobil. Dia berjalan menuju pintu masuk utama yang di sana sudah disambut oleh senyuman lebar dari Misa yang berdiri di ambang pintu. Arga langsung mendekati gadis cantik yang tersenyum itu. Ia sejenak menatap tak terbaca pada Misa lalu melangkah melewati begitu saja.
Misa terlihat bingung menatap punggung lelaki yang sudah berjalan itu. Dia kenapa? Kok kayak marah gitu ya? Gumam Misa pelan. Misa, panggil Arga meninggi yang sudah berada di anak tangga. Iya, segera Misa berjalan menghampiri. Mereka berdua telah sampai di dalam kamar. Arga segera mengunci kembali pintu kamar lalu berjalan ke arah sofa dan duduk. Kamu kenapa? Ada masalah di kantor? Misa bertanya sembari mengambilkan sandal rumah dari lemari sandal. Kemudian berjalan mendekati pria yang tampak sedang merajuk itu. Ketika Misa hendak berjongkok untuk melepaskan sepatu, tiba-tiba Arga memegang lengannya sehingga pergerakan dia terhenti. Ada apa? Duduk, titah Arga menepuk pada ruang kosong di sebelahnya. Tapi aku belum melepaskan sepatumu loh. Duduk, perintah Arga tegas tak mau dibantah. Iya deh, Misa mendudukkan diri di sebelah lelaki itu setelah meletakkan sandal ke lantai. Buka ini, Arga menarik ujung kerudung. Hah? Bingung Misa menatap terheran. Tapi kenapa harus buka kerudung segala sih? Misa, tatapan peringatan Arga yang tidak mau dibantah membuat Misa menelan ludah kasar dan dengan pasrah menuruti kemauan pria itu untuk membuka kerudung. Kamu sebenarnya ada apa sih? Kenapa bersikap seperti ini? Ada masalah kantor atau apa? Ocehan Misa sembari menyampirkan kerudung ke lengan sofa. Dengan gerakan tiba-tiba lagi, Arga membelai lembut rambut panjang gadis itu lalu menangkup kedua sisi wajah Misa dan mengarahkan ke arahnya. Terpaku Misa bersih tatap langsung dengan netra hazel Arga. Misa, terjeda sejenak, jemari tangan Arga bergerak menelusuri sisi wajah yang seketika membuat gadis itu semakin terpaku bergetar. Aku pernah memperingatimu, jangan berhubungan dengan pria lain. Dan aku tidak melakukan hal yang kamu sebutkan. Jawab Misa. Kau, ucap Arga seraya menjatuhkan kening ke bahu Misa sehingga terpaan napasnya berhembus terasa di kulit membuat Misa bergidik merinding. Kamu, biarkan seperti ini sebentar. Arga berkata sembari tangan dia bergerak melingkar di pinggang ramping Misa. Dan hal itu membuat gadis tersebut semakin bergetar membeku. Kak, kamu kenapa harus begini sih? Cicit Misa yang tubuhnya serasa terperangkap. Diamlah, Arga menimpali seraya mengusel-usel kepala di bahu Misa untuk mencari posisi yang nyaman. Misa menghembuskan napas pelan membiarkan lelaki itu bersandar di bahunya meskipun jantung dia saat ini sedang dagdikduk. Ada apa sih dengan dia? Kenapa tiba-tiba begini? Dan membahas soal hubungan dengan pria lain lagi. Sampai beberapa menit kemudian, Arga masih dalam posisinya bersandar di bahu secara berhadap-hadapan. Hei, apa kamu tidur? Misa bertanya karena memang wajah pria itu tak terlihat. Namun tak ada jawaban apapun dari Arga. Bahuku pegal tahu, Misa menggerakkan badan yang terkunci di tempat. Dan tetap saja tak ada jawaban dari Arga. Dia beneran tidur. Gumam Misa mencoba melihat ke wajah yang tertutupi. Hei, bangun dong. Lingkaran lengan Arga di pinggang Misa semakin mengetat erat. Hei, tersentak Misa langsung memegang kedua tangan lelaki yang sedang memeluknya itu. Panggil aku. Hah? Misa bertanya karena memang suara Arga tak terdengar jelas. Layaknya suamimu. Misa berusaha melepaskan pelukan tersebut. Kamu ngomong apa sih? Dan lepaskan juga tanganmu, ini sesak tahu. Secara dadakan Arga menegakkan kepala menatap dalam jarak dekat dengan tangan masih melingkar di pinggang Misa. Panggilan yang membedakan bahwa aku suamimu. Seketika Misa terpaku dalam seperkian detik menatap diam. Maksud kamu? Arga menghembuskan napas pelan melepaskan lingkaran lengan di pinggang Misa dan menegakkan punggung. Dia menatap ke arah lain sejenak mendesah pelan. Tidak ada, siapkan air mandi.
ucap Arga dan beranjak berdiri, kemudian berjalan menuju ruang pakaian meninggalkan Misa yang terlihat terbengong menatap heran. "Hei, kamu belum melepas sepatumu," panggil Misa yang diabaikan oleh Arga yang sudah masuk ke dalam ruangan. Ada apa dengan si singa itu? Sikapnya semakin aneh deh. Misa kembali mengingat ucapan Arga tadi. Panggilan yang membedakan bahwa aku suamimu. Alis Misa mengernyit merasa aneh. Apa dia menyuruhku untuk memanggilnya seperti para istri memanggil suaminya? Ini kan nikah kontrak yang sebentar lagi juga bakal selesai. Buat apa dia menyuruhku begitu? Ocehan Misa beranjak melangkah ke arah pintu kamar mandi.